Gak ngomong salah, gak ngomong dibilang fitnah, ngomong dibilang caper. Sampai katanya dia kena ancaman kan dari pihak keluarga orang. Gue kok jadi Rachel mah jadi kesel, gue masih suaminya tuh. Hola netizen yang tercinta, Rachel V-nya kembali menyinggung soal dugaan perselingkuhan Aziza Salsa dengan mantan kekasihnya Salim Nauderer. Rachel V-nya mengaku mengetahui perselingkuhan itu berkat Pratama Arhan, suami Aziza yang menghubunginya. Ia pun membongkar bukti percakapannya dengan pria yang akrab disapa Arhan tersebut melalui Instagram keduanya dan kini beredar di beberapa akun gosip. Rachel V-nya kemudian mengucapkan terima kasih dan memberikan semangat kepada Arhan atas kejadian yang sudah menimpa mereka berdua. Rachel V-nya menyampaikan bahwa perempuan yang akrab disapa Zize itu sudah mengakui dugaan perselingkuhan itu kepadanya. Hanya saja Rachel V-nya belum bisa memaafkan perbuatan Aziza Salsa kepadanya. Sebelumnya Rachel V-nya sudah move on dari Salim Nauderer, tapi Rachel V-nya ingin memperlihatkan sifat asli seorang Aziza Salsa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagian laki-laki mau kondo dipacarin Mbak Rahel, rugi segalanya, lo kan rugi waktu, rugi semuanya. Uang lu rugi, jangan bilang deh, pasti banyakkan uang lu keluar daripada uang dia. Makanya, lu aku bilang, pilihlah laki-laki yang berguna, setidaknya. Kalau disakitin gak sakit-sakit banget, ini udah mau kondo, selingkuh, udah dimanfaatin, diapain lu, nah sakitnya triple kill bukan double kill lagi. Rachel V-nya beberin bukti perselingkuhan antara si Salim sama si Aziza di hari ulang tahunnya. Nggak kelar-kelar ya, kemarin udah adem, sekarang dikomporin lagi. Bahkan bukti dugaan chat antara si Rachel sama si Arhan itu kesebar. Tapi kok isi chat yang ini nggak ikut disebar juga ya? Kenapa? Padahal di isi chat yang ini itu si Arhan udah bilang ke si Rachel kalau dia sama si Zize itu baik-baik aja. Gue sampai hari ini tuh masih bingung kenapa si Rachel tuh kekeh gak bisa move on gitu dari permasalahan antara si Salim sama si Zize. Sedangkan si Salim aja udah jalan sama cewek lain, bukan sama si Zize. Aziza Salsa atau Zize mendapatkan hadiah istimewa dari Rahel V-nya. Kemarin Aziza Salsa ini tuh baru aja ulang tahun gitu ya guys. Dan mengejutkannya Rahel V-nya ini tuh memberikan kado yang sangat istimewa gitu guys. Kado dari Rahel V-nya yaitu rekaman percakapan antara yang diduga Rahel V-nya dengan Arhan gitu guys. Yang di dalam isi percakapan tersebut gitu ya guys, membahas tentang Zize atau istri dari Arhan ini atau Aziza Salsa ini yang sedang berselingkuh dengan Salim, yaitu mantan pacar dari Rahel V-nya. Seperti yang kita ketahui gitu ya guys, isu perselingkuhan antara Zize atau Aziza Salsa ini dengan Salim gitu ya guys kan gencar banget gitu ya kemarin sampai masuk ke ranah hukum gitu. Aziza Salsa ini melaporkan orang-orang yang sudah menyebarluaskan gitu atau memberitakan katanya sih hoax ya gitu. Dan setelah laporannya ini masuk gitu ya guys, para terlapor ini tuh malah dimaafkan nih sama Zize gitu. Nah, tepat kemarin pas ulang tahunnya Aziza Salsa gitu ya guys, Rahel V-nya ini tuh kayak mengeluarkan bukti nih kalau memang benar gitu si Aziza Salsa ini tuh berselingkuh dengan Salim gitu guys. Yang mana perselingkuhan tersebut itu diketahui oleh Arhan, dan Arhan ini tuh langsung menghubungi si Rahel V-nya gitu, kayak ngasih tahu gitu loh guys. Wah, makin seru aja ya kasusnya gitu guys. Kita lihat aja deh perkembangan nanti gitu, apakah Zize atau Aziza Salsa ini bakal melakukan sesuatu setelah bukti percakapan antara suaminya dan Rahel ini tuh kesebar gitu guys. Iya, hasil rekaman dari Arhan telepon Rachel kebongkar ya. Kalau menurut kalian, kira-kira salah siapa? Kalau menurut gue dari segi Rachel, ya bersyukur aja lah, setidaknya Tuhan nunjukin lo Rachel kalau dia tuh nggak baik buat lo. Dan untuk Ziza, ya istilahnya jangan sampai lo nyesel gitu kalau emang bener. Dan kalau emang bener lo selingkuh, ya setidaknya lo say sorry aja dan ngomong minta maaf, jangan membabi buta selagi ngomong yang macem-macem gitu loh. Ntar juga lama-lama netizen juga, oh iya lo istilahnya sudah mengakui dan sudah minta maaf, ya sudah gitu dah. Udahlah, intinya nggak usah apa-apa di medsos disebar-sebar, kan aib juga gitu loh. Ya semoga pembelajaran aja sih buat lu berdua ke depannya gitu. Guna berhak bahagia lagi-lagi muncul dengan mengeluarkan bukti percakapannya sama siapa? Sama Arhan.
Nih buat kalian yang suka males baca tapi tetap mau tahu berita, oke kita bahas yuk. Jadi kakak Rachel V-nya baru aja merilis sebuah bukti chattingan dan telepon dari Arhan yang bilang bahwa istrinya beneran selingkuh sama Salim, guys. Jadi di situ Arhan bilang ke Rachel kalau istrinya udah ngaku dan ditemukan cukup banyak foto Salim gitu sama si Aziza. Terus Arhan juga minta maaf dan bilang terserah kakak deh, kalau kakak mau viralin juga silahkan, kalau kakak nggak mau maafin juga nggak apa-apa, terserah kakak. Dan kemudian besokannya Arhan bilang, kak jangan di-up lagi ya kak, udahan gitu. Jadi Rachel mungkin kayak berasa, kok gue ditinggal sendirian setelah lu menyampaikan semua kabar itu. Bilang boleh diviralin, terus lu bilang jangan diviralin, lu balikan lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gitu kali ya perasaannya Rachel saat itu sampai hari ini mungkin. Tapi katanya dia udah move on, guys. Jadi kalian, gue yakin saat ini mungkin Rachel sudah mulai bahagia lagi. Tapi ini pesan gue bahwa kehidupan pacaran dan pernikahan itu beda banget ya. Dan orang tuh dengan POV-nya masing-masing. Jadi di sini ya, emang kita nggak bisa menjudge salah satu pihak. Kita menjudge Rachel, wah drama queen, bla 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 bla, atau kita menjudge Zize yang begini gitu. Dari zaman dulu Rachel emang suka banget gitu viral-viral heboh. Walaupun gue yakin dia sendiri juga sebenarnya tuh struggling sama apa yang dia hadapin gitu kan. Makanya gue bilang penyikapan orang akan sebuah masalah hidupnya itu beda-beda. Jadi sah-sah aja selama itu tidak merugikan orang ya. Kalau kalian mau kepo kayak gue, ya itu urusan kita sendiri gitu. Tapi buat Arhan dan Zize yang memutuskan untuk tetap diam, ya sah-sah juga gitu. Mereka nggak ada kewajiban untuk klarifikasi apapun loh sama netizen. Netizennya aja nih yang ribet-ribet sendiri. Jadi menurut gue nggak usah serius-serius banget nanggepin berita ini. Mending lu pada pikirin deh tuh, gaji lu yang mau dipotong buat pajak yang katanya mau naik sama asuransi kendaraan yang lain-lainnya belum tuh. Pusing. Gue jadi kasihan ya sama Rachel. Ini dari kasus kemarin yang korbannya cuma si Rachel doang. Gak ngomong salah, gak ngomong dibilang fitnah, ngomong dibilang caper. Sampai katanya dia kena ancaman kan dari pihak keluarga orang. Gue kok jadi Rachel mah jadi kesel, gue masih suaminya tuh. Gue ngerasa si Rachel nih kayak dipakai buat jadi senjata gitu, buat bongkar hubungan terlarang itu. Soalnya katanya si Rachel kan udah izin juga kan sama suami orang buat nge-up masalah ini ke sosial media. Dan diizinin sama suami orang itu kan. Ya kalau misalkan lo dari awal udah niat untuk cuci tangan nih, harusnya lo gak usah izinin tuh Rachel P-nya untuk nge-up masalah ini ke sosial media. Lah sekarang udah begini, netizen pada ngebully si Rachel. Dianya malah pura-pura harmonis, kayak nggak ada masalah apa-apa gitu. Kalau dari awal niatnya begitu mah lo nggak usah ngomong ke Rachel V-nya, lo tegur aja bini lo. Apa takut lo negur bini lo? Kayak maaf aja nih, kesannya jadi kayak kurang gentle tuh laki. Harusnya kan karena mulainya dari dia, lo harus berani juga gitu keluar. Jangan diem-diem aja lo disangkar, terus pura-pura harmonis lagi. Padahal mah orang-orang udah pada tahu masalahnya. Emang nggak baik buka sosmed terus-terusan gitu ya, karena kayak lo menemukan postingan ini yang captionnya cute sih, demure dan juga lucu gitu ya, kayak I love you selamanya gitu kan dari suami. Terus juga postingan yang ini dari kemarin tuh lewat terus di FYP gue gitu kan ya. Ini jujur li, gue nggak tahu apa yang sedang terjadi saat ini, kenapa lewat terus di FYP gue gitu kan. Cuman kayak gemes banget. Karena postingan itu gue jadi bertanya-tanya gitu ya, kayak kapan ya aku menemukan cinta yang seperti itu gitu kan. Kayak cinta yang selalu bersama, cinta yang kayak saling sayang. Gue tuh nggak bisa ya ngeliat orang yang captionnya kayak gitu, karena gue ini kan love language-nya itu word affirmation gitu kan ya. Jadi kalau misalnya dipuji-puji, disayang-sayang kayak gitu lewat tulisan gitu kan ya, gue tuh langsung kayak berbunga-bunga gitu loh. Kayak siapa sih yang tidak pengen dicintain sebegitunya gitu kan. Apakah gue kalau misalnya pengen punya cowok yang cutesy dan juga demure seperti itu, gue harus seperti istrinya? Maksudnya seperti istrinya di sini tuh adalah kayak kalem, terus abis itu juga cantik, baik gitu kan ya. Kayak pokoknya ya yang seperti itu gitu. Apakah aku harus seperti itu? Apakah aku harus mulai ngomong-ngomongnya imut gitu, manis? Gue gak bisa berkata-kata lagi sih. Kayak gila ya suami yang secinta itu gitu loh. Nemuin di mana? Kasih tahu dong. Bisa di check out sekarang nggak? Gue doain semoga kalian semua yang nonton video ini gitu kan menemukan orang yang memasang caption demure dan juga se-cute sih itu untuk kalian di ulang tahun kalian. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Itu Buna ngerekam pembicaraan dia sama siapa sih? Sama Arhan, iya. Mirip suaranya, iya. Emang mirip sih.
Buna, I love you so much. Dari antara kalian berempat, cuma kamu yang aku follow dan aku selalu nge-like foto-foto kamu, Buna. Apalagi yang terakhir, yang kamu lagi di ulang tahun pakai baju penuh dengan bunga-bunga. Itu kamu udah kayak Dewi Perkebunan. Itu aku suka banget, kamu cantik. Tapi sorry Buna, karena aku mau fokus dulu sama Timnas Indonesia lawan Bahrain. Kenapa kudu fokus? Karena dulu tahun 2012 kita kalah cuy 10-0 sama Bahrain. Dan sekarang ini nih, media-media sana lagi mencoba untuk soft kampanye Irong alias Black Campaign. Mereka lagi naik-naikin nih berita tentang kekalahan Timnas Indonesia 10-0. Mungkin tujuannya buat bikin mental pemain-pemain Timnas Indonesia down kali ya. Ya secara 10-0 cuy, itu kan kejadian yang memilukan dan memalukan. Tapi kalian semua nggak usah khawatir. Timnas yang sekarang bukanlah Timnas yang dulu. Timnas yang sekarang sudah muncul dengan kekuatan yang luar biasa dan berbeda dari sebelumnya. Nah, si Arhan itu salah satu pemain yang dibawa sama Coach Sintayong. Jadi sangat-sangat penting kamu Arhan untuk mengosongkan pikiran kamu dan fokus hanya untuk tim nasional Indonesia. Tapi kalau gue boleh menanggapi sedikit, menurut gue udah deh, case close aja. Kenapa? Karena lakinya aja udah bilang dia udah maafin bininya. Nah, kita jangan sewot, biarin aja. Tetangga gue juga ada tuh, bininya selingkuh, tapi lakinya milih maafin. Sekarang hidupnya ya udah. Ya, simpelnya gini aja, kalau mereka tuh ternyata pura-pura atau rumah tangganya tuh disetting seakan-akan baik-baik aja demi kepentingan masing-masing, lihat aja, waktu itu nggak pernah bohong, waktu suatu saat akan menjawab. Lagian hubungan yang didasari atau dilandasi dengan kebohongan nggak akan pernah berakhir dengan bahagia, guys. Sebenarnya kan emang netizen juga tuh yang menekan Buna untuk nge-spill apa yang perlu di-spill. Tapi maaf banget Buna, sayang cantik. Ini udah kayak telat banget, ini kentang. Ibarat kata nih kalau kita lagi di kantor nih, seharian nih kita udah nanya ke bos kita, ada lagi nggak yang mau dikerjain, ada lagi nggak yang mau dikerjain. Nah, bosnya kagak bales-bales. Giliran jam 16:59, baru deh tuh di chat, kamu ke ruangan saya, ayo kita meeting. Lah, kan telat. Gue pokoknya yang ini, gue skip dulu. Gue Timnas dulu ya. Goodbye.